Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hastuti Patandean, guru SMK Negeri 2 Pindrang, sekaligus menjadi mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 2021 pada jurusan Bahasa Indonesia Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, hari Senin tanggal 6 Desember 2021, saya akan melaksanakan uji kompetensi secara luring di sekolah saya di SMK Negeri 2 Pindrang. Bersamaan dengan ini, saya lampirkan formulir pendaftaran ujian saya dengan nomor induk mahasiswa 212-212-99021, nomor daftar ujian 202-180-8846. Sekian dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Baik, Bu. Baik ya, kita berjumpa lagi di hari ini untuk pembelajaran bahasa Indonesia. Sebelum kita masuk materi, silahkan ketua kelas pimpin doa dulu. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita bersama-sama membaca doa. Doa dimulai. Ya, terima kasih. Oke, baik anak-anak, sebelum Ibu lanjut, Ibu adakan presensi dulu ya. Aldi, Dewi Adriani, Hasmiati, Hadir, Bu. Irnayanti, Jasman, Hadir. Hairul, Hadir, Bu. Irwan, Muhammad Azwan, Hadir, Bu. Sadia, ada Bu. Siti Zulzalea, Siti Aisyah, Zakia. Teman kita yang tidak hadir, yang dalam kondisinya kurang sehat atau dalam keadaan sakit, kita sama-sama mendoakan semoga bisa cepat sembuh dan bisa kembali lagi bersama kita dalam proses pembelajaran berikutnya ya. Amin. Jadi untuk memompa semangat kita hari ini, kita akan adakan senam Abita ya. Jadi peraturannya apabila Ibu katakan Abita, semua mengatakan aku bangga Indonesia Jaya. Yes. Bisa berdiri semua? Ya. Jadi supaya semangatnya jangan kendor, semangatnya tetap on ya. Abita, aku bangga Indonesia Jaya. Yes. Ya, berikan aku. Silakan duduk kembali. Ingat pelajaran kita minggu lalu? Coba, siapa yang masih ingat materi kita minggu lalu? Ya, silakan. Yaitu
membahas tentang struktur cerpen dan unsur-unsurnya. Iya, benar sekali. Jadi pelajaran kita yang minggu lalu adalah membahas tentang unsur pembangun cerpen dan struktur teks cerpen. Siapa di antara anak-anak yang masih ingat apa saja sih itu unsur-unsur pembangun cerpen? Ya. Unsur pembangun cerpen. Tema, Ya. tokoh, penokohan, Ya. latar belakang, Ya. sudut pandang, Ya. dan gaya bahasa. Iya, berikan aplaus untuk Ibu tekankan bukan latar belakang tetapi latar atau setting. Bagus sekali ya. Kemudian siapa di antara anak-anak yang bisa menyebutkan struktur dari teks cerpen? Ya, maka Struktur teks cerpen ada 6, yaitu abstrak, orientasi, komplikasi, freezing action, ya. klimaks, dan koda. Iya, berikan aplaus lagi untuk Jadi, tadi sudah disebutkan struktur dan unsur-unsur pembangun dalam teks cerpen. Ibu ingatkan kembali bahwa dalam struktur teks cerpen yang pertama itu ada abstrak, itu yang minggu lalu kita pelajari bersifat opsional atau boleh ada dan boleh tidak ada. Ya, seperti itu. Nah, apa sih manfaat dari mempelajari menulis teks cerpen itu sendiri? Jadi ada banyak manfaat ya Nanda. Jadi kalau misalkan ada ini biasanya anak-anak gadis yang cewek-cewek ini ya, yang misalkan ada masalahnya dengan pacarnya, ada masalahnya dengan sahabatnya, ada masalahnya dengan keluarganya, biasanya kan itu curhat sama teman atau sahabat, iya, ya, atau ada yang curhatnya sampai menuliskan di buku diary, ada juga, ada. Nah, yang suka curhat dengan temannya, apakah Ananda yakin bahwa curhatan kamu itu tidak akan bocor? Tidak. Yakin? Yakin akan bersahabat forever? Tidak. Biasanya kalau dalam persahabatan itu pasti ada cekcok, ya. Tapi namanya sahabat sejati biasanya cekcoknya itu akan berakhir dengan kembalinya bersahabat. Tetapi tidak jarang juga yang memiliki sahabat kemudian tidak satu paham lagi, atau karena ada masalah intern, apakah sama-sama suka satu cowok, maka persahabatannya hancur. Siapa ini yang biasa? Ada? Ya, seperti itu. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau misalkan curhat sama sahabatnya, kemudian sahabatnya sudah tidak care lagi dengan kita, artinya sudah tidak berteman lagi dengan kita, bisa saja curhatan kita yang dulu itu akan dibocorkan kepada orang lain. Nah, itu akan membawa dampak negatif juga bagi diri kita. Bagaimana caranya supaya luapan emosi kita, luapan perasaan kita atau problem kita, masalah kita itu tidak bocor kemana-mana atau tidak diketahui orang lain? Boleh dengan menuliskannya dalam bentuk cerpen. Tapi ada pertanyaan, Bu, bagaimana Bu kalau misalkan saya menuliskan cerpen itu malah saya publikasikan, misalkan orang semua tahu? Boleh dengan mengganti nama tokoh. Jadi tidak ketahuan bahwa kamu sendiri yang punya masalah yang kamu tuliskan. Seperti itu ya. Nah, itu manfaat pertama. Yang kedua adalah kalau misalkan kalian sudah kompeten dalam menulis teks cerpen atau sudah handal nih ya, bisa dengan mempublikasikannya atau menuliskannya dalam bentuk buku, kemudian kalian dikirim ke Google misalkan, atau ada media yang bisa menghasilkan uang. Jadi seperti itu manfaat yang akan kita dapatkan dalam mempelajari menulis cerpen. Ya, untuk hari ini kita akan mempelajari KD tentang keterampilan. Kalau minggu yang lalu tentang KD pengetahuan, sekarang kita melanjutkan ke KD kompetensi dasar. Yang hari ini kita pelajari adalah KD 4.4, yaitu mengonstruksi sebuah cerpen dengan memerhatikan unsur dan pembangun cerpen. Dari KD itu kita akan mempelajari 3 indikator. Indikatornya itu ada 4.41, menentukan topik tentang kehidupan dalam
cerita pendek. Yang kedua adalah nanti kita akan menyusun kerangka teks cerpen sesuai dengan struktur cerpen. Jadi seperti itu ya. Nah, yang ketiga barulah kita akan mengembangkan kerangka yang ada di atas menjadi sebuah cerpen dengan tetap memperhatikan unsur dan tujuan pembelajaran kita hari ini. Ibu tampilkan dulu. Jadi melalui pembelajaran saintifik, peserta didik diharapkan mampu menentukan topik tentang kehidupan dalam cerita pendek dengan percaya diri. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu menyusun kerangka teks cerpen sesuai dengan struktur dan unsur pembangun. Dan yang ketiga adalah peserta didik dapat mengembangkan kerangka teks cerpen itu menjadi sebuah cerpen dengan tetap memperhatikan unsur dan pembangun cerpen. Nah, untuk lebih jelasnya, sebelum ibu balik memutarkan video, silahkan kalian bagi kelompok dulu. Jadi nanti kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Silahkan nak bentuk kelompoknya. Ya, jadi penilaian ibu di sini anak-anak bukan hanya sekedar pengetahuan, tetapi juga menilai keterampilan, juga menilai sikap dan perilaku anak-anak dalam bekerja bersama temannya. Seperti itu ya. Nah, sebelum itu ibu mau tanya dulu, siapa di antara anak-anak yang sudah pernah menulis cerpen? Ya, oh sudah ada ya, sudah ada yang pernah menulis cerpen. Siapa yang bisa menjelaskan apa-apa dulu, langkah-langkah apa dulu yang dilakukan sebelum membuat satu kesatuan cerpen? Siapa yang bisa menjelaskan? Dalam menulis cerpen kita harus menentukan tema terlebih dahulu, Ya. lalu menentukan alur atau peristiwa, Ya, menentukan tokoh atau penokohan, ya. dan membuat kerangka. Iya, berikan upload untuk teman-teman. Ya, jadi terlebih dahulu itu menentukan tema yang menarik, ya. Kemudian merangkai peristiwa-peristiwa apa saja yang akan kita ceritakan dalam cerpen. Kemudian menentukan tokoh dan penokohan. Barulah kemudian kita membuat kerangka. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Ya, jadi kalau misalkan tidak ada pertanyaan, untuk lebih jelasnya, Ibu akan menampilkan video untuk memberikan gambaran kalian bagaimana caranya menuliskan cerpen, apa saja yang akan kita tuliskan, dan unsur pembangun apa saja yang diperlukan dalam menuliskan cerpen. Silakan disimak ya. Mulainya tahun 2004, kalau mungkin saya pada dengar ada kecelakaan pesawat pada waktu penerbangan dari Jakarta ke Solo. Tidak tahu mendadak siapa pesawat ini keluar landasan, nabrak pagar dan berhentinya itu di atas kuburan. Teman yang belakang itu meninggal, dokter meninggal, dan makanya ini jatuh ke bawah, tangannya copot, tangannya patah dan kakinya patah. Dengan kejadian itu, akhirnya saya mengalami operasi yang banyak sekali, total operasi dari tahun 2004 sampai 2016. Maret kemarin 18 kali di bagian kaki. Kalau di bagian muka, dokter taruh plat metal seumur saya di bagian pipi sebelah kanan. Jadi saya pakai metal ini seumur hidup jauh itu ada pasti jauh. Karena pada waktu menjalani operasi itu, saya tuh di rumah sakit itu bisa sampai sebulan, rumah sakit terus pulang, balik lagi gitu. Jadi beberapa kali hidup saya tuh sepertinya enak, nggak asik. Sehari kalau ketemu sama orang tua, tiap hari kayaknya diomelin terus. Tapi bayangkan, dalam keadaan saya lumpuh dan tidak berdaya, dalam keadaan saya rasanya untuk makan aja nggak bisa. Tapi orang tua saya dengan tulus pakai saya baju terbaik. Saya melakukan yang terbaik. Apa yang saya bisa, saya melakukan. No, tapi saya melakukan yang terbaik untuk diri saya sendiri, untuk keluarga, dan untuk semuanya. Bahkan Indonesia pun saya lakukan yang terbaik. Terus
memberikan yang terbaik. Selama saya bisa, saya mau memberikannya kepada keluarga saya, orang tua saya, pasangan saya. Dan yang keempat, yang terakhir, yang tadi menjadi yang terbaik, lakukan yang terbaik, memberikan yang terbaik. Ketika tiga ini kita lakukan dengan baik, yang keempat akan datang. Kita akan mendapat yang terbaik. Apapun itu kita pasti akan dapatkan dalam kehidupan kita ketika ketiganya ini kita lakukan dengan baik. Jadi, be the best, do the best, giving the best, and getting the best. Ya, tadi Ananda sudah menyaksikan pemutaran video tentang apa tadi? Tentang kisah? Jadi ini kisah nyata yang diceritakan kembali. Apakah kisah nyata dari seorang pramugari ini bisa dibuat ke dalam cerpen? Bisa. Ya, bisa karena dalam menuliskan cerpen, Ibu ingatkan kembali, boleh mengambil dari kisah hidup kita sendiri, pun boleh dengan pengalaman orang lain. Seperti itu ya. Nah, kita akan menganalisis tentang struktur dan unsur-unsur pembangun dari cerita yang ada di video tadi. Coba dari temanya, tema apa yang diangkat dari cerita itu? Ya, Pengalaman hidup. iya, tentang pengalaman hidup. Lalu setelah tema, bagaimana alurnya? Ya, Alurnya itu maju mundur. maju mundur atau menggunakan alur campuran. Ya, karena tadi menceritakan tentang pas dia kecelakaan, kemudian mengingat kembali masa-masanya, bagaimana dia berperilaku kepada orang tua dan keluarganya yang kurang baik. Kemudian bagaimana siapa saja yang terlibat dalam cerita itu? Siapa tokoh yang terlibat ya? Ya. Laura, ibu bekerja kuburan. Iya, Laura, ibu dari Laura dan penjaga kuburan. Kemudian amanat apa yang disampaikan dalam kisah tadi? Apa amanat yang bisa kita ambil? Apa amanatnya? Ya, Umur tidak ada yang tahu, maka sebaiknya selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. iya. Berikan aplaus untuk kita semua. Nah, setelah membahas tentang unsur-unsurnya, jadi seperti itu ya Nanda, menuliskan teks cerpen harus kita kaitkan dengan unsur-unsur pembangun cerpen. Jadi itu tadi pembahasan tentang unsur-unsur pembangun teks cerpen. Sekarang kita menganalisis tentang struktur teks cerpen. Jadi dari rangkaian cerita yang ada di video tadi itu ada struktur yang membangunnya, ya seperti itu. Jadi ini contohnya, misalkan di orientasi, namanya Laura, seorang pramugari maskapai penerbangan ternama sedang bekerja di dalam pesawat dan pesawat mendarat pukul 17 namun menabrak pagar pembatas, tergelincir dan menewaskan orang-orang beserta awak pesawat di dalamnya. Ini merupakan orientasi, yaitu pengenalan cerita. Jadi dijelaskan secara singkat tentang cerita yang akan kita bahas di intinya nanti. Kemudian ada pengungkapan peristiwa. Jadi kalau di orientasi tadi itu adalah pengenalan cerita, sekarang kita di pengungkapan peristiwa. Dijelaskan bahwa tubuhnya dikabarkan hilang tak terjejak, namun ternyata dia masih hidup dan ditolong oleh tim SAR. Namun wajahnya remuk, kakinya patah dan tangannya patah. Dia sudah putus asa dengan keadaan tubuhnya saat itu yang sudah remuk. Ini adalah merupakan komplikasi. Silakan dibaca di rising actionnya. Siapa yang mau baca? Bu. Ya. Setelah menjalani puluhan operasi di sekitar tubuhnya, ia merasa bahwa hidupnya sudah tidak berarti lagi. Karena selama ia jadi pramugari, ia jarang pulang dan terhitung seorang anak pembangkang orang tua. Ia rasanya ingin mengakhiri saja hidupnya karena muak dengan berbagai pengobatan yang ia jalani. Ya, demikian tadi tentang pembahasan struktur teks cerpen. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan anak-anak? Ayo, Bu. Sudah jelas ya, silakan. Apakah dalam menulis cerpen memerlukan kerangka atau tidak? Iya, pertanyaan yang bagus sekali. Nah, katanya apakah
perlu membuat kerangka sebelum membuat cerpen itu. Coba yang sudah pernah membuat cerpen, siapa yang bisa menjelaskan? Saya, Bu. Ya, silakan. Sebelumnya kerangka bertujuan untuk memudahkan kita dalam menyusun cerpen menjadi tulisan yang lebih baik dan menarik. Iya, katanya dengan membuat kerangka berarti memudahkan si penulis atau kita, itu khususnya bagi pemula, untuk bisa menyusun rangkaian demi rangkaian untuk menjadikan cerita kita lebih menarik. Masih ada yang menambahkan jawaban? Saya, Bu. Ya, silakan. Kerangka dapat digunakan untuk menuliskan ide-ide atau mengelompokkan peristiwa-peristiwa yang akan kita sajikan dalam cerpen, sehingga urutannya bagus dan layak dibaca orang. Iya, benar sekali. Berikan aplaus untuk pertanyaan. Masih ada pertanyaan lagi, anak-anak? Masih ada pertanyaan? Tidak ada. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, jadi Ibu akan membagikan LKPD untuk kalian kerjakan. Sudah ya? Nah, untuk memberikan kalian ruang untuk bisa mencari informasi yang baru yang berkaitan dengan teks cerpen kita ini dalam menyusun teks cerpen, silakan anak-anak mengambil handphonenya yang ada di meja ibu untuk bisa digunakan mencari referensi baru. Silakan. Ya, silakan anak-anak mencari materi dan sumber yang lain yang ada kaitannya dengan cara menulis sebuah teks cerpen, ya. Kenapa tidak menulis? Cara boleh, Bu. Ini boleh pinjam pulpen Ibu. Bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Tugasnya selesai? Selesai ya. Jadi teks cerpennya sudah selesai. Siapa di antara anak-anak yang bisa membacakan hasil karyanya? Siapa yang bisa membaca hasil karyanya? Ya, silakan. Yang lain, kalau temannya membacakan, silakan teman yang lain memperhatikan, kemudian mengomentari dari presentasi yang dibacakan oleh temannya. Jadi nanti apa yang perlu ditambahkan, apakah ada yang masih kurang, jadi seperti itu ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari kelompok 1 ingin membacakan karya saya yang berjudul Persahabatan. Suatu hari Vina sangat gembira karena temannya yang baru pulang berlibur akan kembali masuk ke sekolah. Keesokan harinya Vina bertemu dengan Nabila di sekolah dan mereka pun berpelukan begitu lama karena mereka sangat rindu. Dan bel pun berbunyi, tandanya pelajaran akan dimulai. Vina dan Nabila bergegas menuju ke kelas.
Mata pelajaran pertama adalah seni budaya, dan mata pelajaran tersebut merupakan mata pelajaran favorit Nabila. Pelajaran pun dimulai. Tiba-tiba kita mendapatkan kabar bahwa akan ada perlombaan yang akan diadakan di sekolah lain, dan akan ada siswa yang akan mewakili sekolah. Nanti tuh udah pakai masker. Nabila pun menyuruh Pina untuk ikut, tetapi Pina tahu bahwa Nabila pun ingin ikut. Akhirnya Pina mengurung niatnya untuk ikut lomba itu. Pada saat itu Nabila lah yang terpilih untuk mewakili sekolah. Pina pun ikut senang mendengar kabar tersebut. Dan keesokan harinya lomba pun dimulai. Pina bergegas untuk pergi mendukung Nabila, tetapi Pina mendapatkan tugas dari sekolah dan Pina tidak bisa meninggalkan tugas tersebut. Nabila pun salah paham terhadap Pina. Pina marah kepadanya karena Pina tidak datang. Pada saat di sekolah, Pina mendatangi Nabila dan bertanya, "Apakah kau marah kepadaku?" Tanya Pina. Kenapa kau tidak datang di saat hari lupa? Iya, sudah? Sudah. Berikan aplaus. Nah, demikian tadi pembacaan karya yang dibacakan oleh Nedi. Bagaimana cerpen yang disampaikan oleh Nedi? Mana nih? Bagus. Siapa yang memberikan komentar? Ada yang bisa memberikan komentar terhadap cerpen Nedi? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Randiani. Saya akan mengomentari cerpen yang dibacakan oleh saudara kita Nedi. Yaitu cerpen yang dibacakan Nedi sudah bagus ceritanya, sederhana dan mudah dipahami. Tetapi masih perlu pengembangan cerita untuk mencapai puncak masalah. Menurut saya, permasalahan dalam cerita tersebut belum mencapai klimaksnya. Sekian dan terima kasih. Iya, berikan aplaus. Ya, tadi katanya karya atau cerpen dari Nedi itu sudah bagus, bahasanya sederhana dan gampang untuk dipahami ceritanya. Seperti itu ya? Iya. Tetapi menurut temannya kurang greget karena permasalahannya tidak sampai kepada klimaks. Padahal kita sudah jelaskan tadi bahwa klimaks itu adalah permasalahan yang sudah mendalam. Artinya kalau sudah ada permasalahan, untuk mencapai klimaks itu harus ada pengembangan masalah yang lebih mendalam sehingga penonton atau pembaca yang membaca cerpen kita itu lebih tertarik lagi untuk menuntaskan cerpen yang kita buat. Seperti itu ya? Ya, bagus sekali. Tidak apa-apa, namanya kita baru pertama kali menuliskan cerpen. Nanti pelajaran berikutnya kita akan mempelajari cara menelaah atau menyunting cerpen menjadi yang lebih bagus. Ya, bagaimana pelajaran hari ini? Menyenangkan. Menyenangkan ya. Banyak manfaat yang didapatkan? Banyak. Coba siapa yang bisa menyebutkan manfaat apa saja dari pelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Ya. Pelajaran hari ini memberikan manfaat yang sangat luar biasa. Saya dapat menjadikan kisah nyata di kisah saya menjadi cerpen menarik yang selama ini saya hanya menuliskannya di buku diari. Iya, itu manfaatnya. Ya, itu salah satu manfaatnya. Katanya yang selama ini luapan emosinya hanya dituangkan di diary atau disampaikan kepada orang lain, bisa dituangkan ke dalam bentuk karya sastra yang lebih positif yang bisa menghasilkan kalau kita mengguli dalamnya itu membuat teks cerpen. Bagaimana? Siapa yang mau memberikan kesimpulan terhadap pelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan. Kesimpulan hari ini yaitu dalam menuliskan cerpen kita harus memperhatikan yang namanya unsur dan struktur cerpen, karena unsur dan struktur
menjadi suatu cerita yang berurutan dan menarik. Iya, berikan aku. Jadi berkaitan dengan kesimpulan yang dibacakan temannya tadi bahwa dalam menuliskan cerpen itu kita dibantu dengan membuat kerangka dulu ya, membuat kerangka untuk bisa menyusun suatu karya sastra dengan cara terstruktur agar karya yang kita sampaikan atau kita tuliskan itu layak dibaca atau bisa lebih menarik. Nah, berhubungan dengan ini kita akan mempelajari materi berikutnya mas tentang cerpen. Untuk yang sekarang kita menulis teks cerpen, minggu depan kita akan masuk kepada pelajaran menyunting dan merevisi teks cerpen yang kita sudah tulis hari ini agar bisa layak baca dan bisa dipublikasikan. Baik. Nah, sebelum Ibu akhiri, Ibu sudah memberikan evaluasi untuk bisa kalian kerjakan setelah pelajaran selesai. Kemudian apabila selasa mengerjakannya boleh dikumpulkan di meja Ibu ya. Bisa ya? Ya. Jadi terima kasih atas partisipasinya untuk hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk Ananda ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian untuk menutup pelajaran, silakan ketua kelas pimpin doa dulu. Sebelum mengakhiri pelajaran, marilah kita bersama-sama membaca doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, saat hentinya Ibu ingatkan kembali anak-anak bahwa kita masih dalam situasi pandemi. Kita tetap harus menjaga kesehatan kita, mematuhi prokes, kemudian memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita kembali kepada masa-masa normal kita, yaitu pembelajaran secara luring tapi sudah tidak terbatas lagi. Karena hari ini masih terbatas, kita berdoa semoga corona ini segera berlalu. Kita bisa berkumpul bersama teman satu kelas kita dalam satu kelas yang utuh, ya. Iya, seperti itu. Jadi cukup sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.